Istrinya tanpa sengaja melihat suaminya yang sedang koma. Ternyata diam-diam sedang melakukan latihan pemulihan fisik. Sang istri panik jika sang suami pulih sepenuhnya. Semua rahasianya terbongkar. Ia memutuskan menghabisi suaminya untuk selamanya. Jendela-jendela ditutup rapat, ventilasi diblokir, dan pintu dikunci dari luar. Begitu yakin semua sudah rapi, ia meninggalkan tempat itu sambil membawa satu hal penting, alibi. Namun yang tak ia sadari, suaminya berhasil selamat. Ia melihat sosok istrinya meninggalkan villa yang mulai dilalap api. Tatapannya kosong, hatinya tercabik. Pria itu tidak mati, tapi harapannya pada sang istri telah mati. Wanita itu segera pergi ke kantor dan bertemu ayah mertuanya di sana, berusaha membuatnya percaya bahwa ia berada bersama saat kebakaran terjadi. Sementara itu, ibu mertuanya, setelah mendengar kabar villa terbakar, segera datang. Begitu melihat kobaran api melahap rumah, ia menjerit putus asa. Di tempat lain, istrinya menerima panggilan. Dengan suara gemetar yang sengaja dibuat, ia berkata sedang bersama ayah mertuanya. Saat tiba di lokasi kejadian, ia memerankan adegan dramatis, berteriak, menangis, memohon di depan semua orang untuk menyelamatkan suaminya. Semua itu hanya untuk satu tujuan, meyakinkan keluarga bahwa ia adalah istri setia, dan ia berhasil. Tak seorang pun mencurigainya. Namun, keberuntungan belum sepenuhnya berpihak padanya, karena pria itu berhasil selamat dari kebakaran, tapi wajahnya rusak hingga hampir tak bisa dikenali. Saat sang asisten ingin memberi kabar pada keluarganya, pria itu menahannya dan berkata, kalau dia tahu aku masih hidup, dia pasti akan mencoba membunuhku lagi, dengan cara yang lebih gila dari ini. Asistennya terkejut. Ia pun bertanya, bagaimana tuannya bisa lolos dari jebakan maut? Ternyata pria itu telah lama curiga sejak mulai sadar dari kondisi koma. Ia tahu istrinya tak akan tinggal diam, maka diam-diam ia membuat sebuah patung manusia dengan detail menyerupai tubuhnya. Begitu melihat gelagat mencurigakan di dapur, ia segera menukar dirinya dengan patung itu di tempat tidur dan memakaikannya kalung pernikahan. Saat istrinya melihat ke dalam kamar, yang ia kira adalah tubuh suaminya ternyata hanya patung. Dengan begitu, pria itu berhasil kabur tanpa diketahui. Kini, sang istri mengira suaminya sudah menjadi abu dan mulai mengurus hak waris serta saham milik mendiang. Kemudian pria itu menyaksikan keluarganya larut dalam duka. Ia menyesal, bukan karena hampir mati, tapi karena terlalu lama menjadi korban. Ia pun mengambil keputusan besar, melepas identitas lamanya, dan memulai kembali dengan wajah serta nama baru. Dengan wajah yang tak dikenali siapapun, ia akan kembali dan menghancurkan istrinya secara perlahan, membuatnya merasakan penderitaan yang berkali lipat dari apa yang pernah ia rasakan. Karena dendam tak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit dan menuntut balas.